Baik, saudara-saudara mahasiswa yang memprogram mata kuliah pendidikan kepramukaan, pada minggu yang keempat ini kita bahas kode kehormatan gerakan pramuka. Baiklah, akan kita mulai bersama-sama. Terlebih saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Mari kita ikuti bersama-sama. Baik ya, saudara-saudaraku, ini yang akan saya tampilkan untuk kakak-kakak sekalian. Saya panggil kakak-kakak tentunya agar sensasi pramukanya lebih nampak ya. Baik, ini kita awali sekarang dalam bentuk kode kehormatan. Baik, pertama kali kita akan berbicara bahwa apa kode kehormatan itu, yaitu setiap organisasi memiliki kode kehormatan ya untuk membangun mental sehat ya, mental health sehat sebagai warga organisasi. Tentu suatu saat kita akan mengenal organisasi apapun itu akan memiliki demikian. Jadi itu adalah suatu norma ukuran kesadaran mengenai akhlak ya, budi pekerti yang tersimpan di dalam hati mereka, hati sanubari para anggota organisasi, dalam hal ini ya anggota pramuka. Karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Jadi perlu diketahui bahwa setiap orang itu tahu tentang harga dirinya. Inilah yang dimaksud dengan kode kehormatan itu di dalam pengertian atau kita sebut sebagai terminologi kode kehormatan. Lalu, ukuran kesadaran budi pekerti itu bagaimana? Adanya self awareness. Sekali lagi self awareness. Itu ada 4. Pertama, kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan, ada leadership wisdom. Jadi seorang pemimpin yang cinta kebijakan, maka di dalamnya dialiri kode kehormatan. Kemudian ada leadership identity. Dia mempunyai suatu integritas karena identitasnya. Dia akan pertahankan identitas itu dengan cara apa? Menjaga kesadaran kaitannya dengan budi pekertinya. Kemudian seorang pemimpin yang menjaga reputasinya. Jadi tidak ingin berinvestasi kejelekan seperti anggota pramuka tentunya harus selalu sadar dengan kode kehormatannya sehingga reputasinya akan terjaga. Kemudian akan menciptakan seorang pemimpin gerakan pramuka yang memiliki sebuah brands. Ya, ini yang akan digambarkan bahwa itu ukuran kesadaran budi pekerti kita di dalam memahami kode kehormatan gerakan pramuka. Kemudian kode kehormatan itu suatu norma. Norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah lakunya di masyarakat. Jadi kalau ada anggota pramuka melakukan suatu kegiatan, itu tergambarkan, oh itukah norma seorang pramuka dalam kehidupan untuk di masyarakat. Dan standarnya nanti tertuang dalam kode kehormatannya. Saudara-saudara, kakak-kakak yang budiman, nah, kode kehormatan itu terdiri dari atas satya pramuka, itu merupakan sebuah janji, sedangkan ada satu lagi dharma pramuka merupakan ketentuan moral. Ini yang kita bahas di dalam setiap kajian-kajian kepramukaan sehingga postur gerakan pramuka itu menggambarkan di dalamnya mengalir suatu kehormatan-kehormatan yang menjunjung tinggi moralitas. Inilah yang akan kita jadikan bahwa pramuka pendidikan itu memiliki perbedaan yang sangat konkret sekali dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya karena dia terikat dalam ketentuan moralnya. Saudara mahasiswa, kakak-kakak yang budiman, tentunya kakak-kakak nanti akan turun di lapangan untuk mendekati anggota pramuka kita. Disinilah moral kita akan dipertahankan atau akan diuji. Kemudian Satya Pramuka itu sebuah janji. Satya Pramuka itu janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang orang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Jadi Satya itu diucapkan secara sukarela. Lalu tindakan pribadi untuk meningkatkan kualitas diri secara sukarela sebagai upaya menerapkan dan mengamalkan janji itu sendiri. Itulah saudara-saudara kakak-kakak yang budiman. Lalu
Satya Pramuka itu sebuah titik tolak untuk memasuki proses mendidik diri sendiri guna mengembangkan visinya, mimpi-mimpi sebagai anggota gerakan Pramuka. Kemudian ada kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Di Pramuka dikenal dengan terminologi sesosif. Itu baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi mengembangkan kecerdasan spiritual, emosionalnya, sosialnya, intelektualnya, dan fisiknya. Kemudian kakak-kakak yang berbahagia, lalu apakah Dharma Pramuka itu? Jadi yang dimaksud dengan Dharma Pramuka itu adalah sebuah tools, sebuah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti. Ini mohon maaf, ini G-nya double. Nah, ini berarti dia sebagai tools, sebagai alat untuk kita bisa mengembangkan budi pekerti luhur itu dengan Dharma Pramuka itu. Kendati sebagai alat, tapi ini adalah upaya yang sadar untuk memberikan pengalaman praktis yang mendorong, sekali lagi terlalu banyak G ini, yang mendorong peserta didik untuk menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat. Jadi pramuka tidak boleh teralienasi, terasing dari masyarakat. Yaitu masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggotanya. Si pramuka itu menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Lalu, Dharma itu digunakan sebagai landasan gerak-gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka bersikap demokratis, saling menghormati, rasa memiliki kebersamaan, dan gotong royong. Lalu, Dharma itu yang sudah dikatakan sebagai landasan gerak itu, kemudian kita apa? Nah, Dharma itu ternyata juga sebagai kode etik organisasi dan satuan pramuka. Dengan landasan ketentuan moral yang disusun dan ditetapkan bersama mengatur hak dan kewajiban anggota. Jadi di dalam Dharma itu hak Anda ini, kewajibannya ini sebagai warga bangsa, hemat cermatnya dalam kehidupan, suci pikiran dan perbuatannya. Dan disitulah akan ada pembagian tugas dan penentuan putusan bagaimana kita melakukan secara moral boleh atau tidak, disarankan atau dihindari. Itu gambaran-gambarannya. Kakak yang berbahagia, kode kehormatan bagi pramuka itu disesuaikan dengan golongan usia perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Adik siaga tentunya beda dengan adik-adik kita di Penggalang. Seperti juga kode kehormatan ini mengandung janji satya. Satya memiliki perbedaan antara pramuka penegak pandega dengan pramuka Penggalang. Inilah yang akan kami sajikan kepada kakak-kakak sebagian. Tapi perlu diketahui bahwa ini hanya sebagian saja, tidak diucapkan. Kode kehormatan itu hanya pembedanya di mana. Untuk adik-adik kita, siaga itu ada dwi satya siaga. Ya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh, dan seterusnya. Pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia mengikuti tata krama dan setiap hari berbuat kebajikan. Mohon maaf banyak tipu hari ini karena ya ini akan kita berbagi. Yang penting kita tahu dan paham bahwa kita sedang memahami ini, dan sudah saya memberikan apologize bahwa ini banyak tipu kesalahan ketiknya. Kemudian Dwi Dharma. Itu ada Dharma untuk adik-adik golongan pramuka siaga. Berbakti pada ayah bundanya jelas, berani dan tidak putus asa. Jadi resilience-nya, daya tahannya luar biasa. Kakak-kakak yang berbahagia, nah ini Trisatya. Trisatya itu untuk golongan penggalang dengan penegak beda. Kalau penggalang itu mempersiapkan diri membangun. Tapi kalau penegak itu sudah tidak mempersiapkan diri, tapi melaksanakan. Itu beda satyanya. Jadi kalau satyanya yang benar sudah ikut serta membangun, tidak mempersiapkan diri. Kakak-kakak yang berbahagia, lalu dasa dharma, ya. Dasa dharma itu ada 10 dan mulai dari takwa, berakhir dalam suci pikiran dan
perkataan dan perbuatan. Itu yang tentunya yang bisa saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian, dan kakak-kakak sekalian yang berbahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan sebuah pengalaman dan kita bersama untuk mengkaji, dan saya suka kalau bisa memberikan masukan kepada saya untuk memperbaiki dan citra diri saya sebagai anggota pramuka. Salam pramuka kembali, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sat.